lebih bijak. Selamat sore Mitra TA TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Herpram hadir dalam Prajurit hari ini Sabtu 14 Februari 2015. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama. Kali ini kita akan membahas tentang membentuk prajurit profesional. Nah, hadir bersama kami kali ini ada Kapten Susrindar Nur Arifianto. Ya, beliau adalah Kepala Penerangan Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Adi Sumarmo. Selamat sore, Kapten Rindar, kabar baik. Selamat sore Pak, senang luar biasa. Luar biasa senang bisa ketemu dengan Kapten Rindar di sini. Alhamdulillah. Artinya nanti bisa mengorek keterangan banyak informasi. Insya Allah apa yang diperlukan kami bantu. Terkait dengan Lanut Adi Sumarmo ya. Tentunya. Terutama sekali lebih kepada tema kita, membentuk prajurit profesional ya. Baik, Mitra TA TV seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk interaktif bersama kami. Line phone-nya 0271 857 555. Di sini hadir Kepala Penerangan ya, Lanut Adi Sumarmo, Kapten Rindar, Kapten Susrindar. Ya. Oke, boleh dijelaskan dulu ini posisi Kapten Susrindar di sini. Baik, saya Kapten Rindar Nur Arifianto. Saya lulusan perwira karir angkatan tahun 2007. Angkatan 2007. Kemudian saya di Lanut Adi Sumarmo ini menjabat sebagai Kepala Penerangan. Oke, baik. Ini sudah kenalan. Oke, jadi kita bisa menghafalkan. Kalau ke Lanut Adi Sumarmo langsung ketemu Kapten Rindar nggak apa-apa ya? Bisa kami bantu apapun itu. Jadi dipermudah mau kemana-mana. Insya Allah. Oke, nah tema kita tentang prajurit profesional. Betul. Apa ini definisi dari prajurit profesional kalau menurut Kapten Rindar? Baik, ketika kita bicara tentang prajurit profesional, tentunya kita harus memahami betul apa itu sebenarnya prajurit profesional itu. Undang-undang telah mengamanatkan kepada TNI seperti apakah sosok prajurit profesional tersebut. Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 pasal 2 di situ dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat, berasal dari rakyat, tentara pejuang yang dia berjuang mati-matian untuk membela negara ini. Tentara nasional yang dia berpegang teguh terhadap nasionalisme tanpa memperhitungkan suku, ras, agama, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas pada malam hari ini pada sore hari ini adalah tentara profesional. Tentara profesional adalah sosok atau profil prajurit yang terdidik, terlatih, dipersenjatai secara lengkap, kemudian tidak berbisnis, tidak berpolitik praktis, dan tentunya dijamin kesejahteraannya. Jadi sesuai patuh terhadap legitimasi hukum, yang itu kebijakan nasional yang supremasi sipil, kemudian hak asasi manusia, kemudian tetap mematuhi hukum nasional, kemudian hukum internasional yang telah diratifikasi. Seperti itu sosok prajurit profesional yang dimandatkan oleh undang-undang kepada kita. Tentunya sebagai TNI kita akan menuju ke sana, akan menuju prajurit yang seperti itu, seperti harapan undang-undang. Oke, berarti memang sudah ada landasan hukumnya di sini ya. Undang-undang nomor 34 tahun 2004 pasal 2. 4 ya, pasal 2. Itu ada definisi Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi dikatakan rakyat, pejuang, kemudian mengutamakan kepentingan nasional dan profesional di situ yang keempat ya. Itu sudah dijelaskan di situ. Jadi memang menuju kepada tentara profesional, pejuang profesional itu. Iya, tentunya kita ketika membentuk pejuang tentara profesional itu 3 elemen dasar yang dibutuhkan. Apa itu unsur yang diperhatikan? 3 elemen dasar yang diperhatikan itu adalah skill, knowledge, skill dan knowledge maksud saya. Kemudian responsibility atau tanggung jawab. Kemudian keterlembagaan. Jadi seorang prajurit harus mempunyai ketiga-tiganya unsur tersebut. Ketika seorang prajurit mempunyai skill dan knowledge yang bagus, tapi secara keterlembagaan dan secara responsibility dia tidak baik,
akan jadi apa negara ini. Ini dengan skill knowledge ini tentang keprajuritan. Iya, skill dan knowledge tentang keprajuritan harus benar-benar itu dikuasai dan diimbangi dengan knowledge tanggung jawab yang kuat kepada NKRI. Kalau ketiganya tidak seimbang, punya skill tapi tidak punya tanggung jawab yang kuat, mungkin akan ada pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan oleh prajurit tersebut. Oh, jadi dan mungkin loyalitas terhadap instansi sendiri, loyalitas terhadap hukum itu sendiri mungkin itu akan berkurang. Gitu. Jadi kalau prajurit masih istilahnya melanggar aturan, berarti ketiga unsur tadi itu tidak seimbang gitu. Iya, belum seimbang di tubuh prajurit itu. Kemudian jika mungkin tanggung jawabnya besar, secara keterlembagaan bagus, tapi ketika skill dan knowledge-nya itu tidak mumpuni, dia mendapatkan tugas seperti apapun pasti akan kesulitan dalam menghadapi setiap tugas. Jadi mungkin jika seorang prajurit bisa menyelesaikan tugas dalam waktu 1 hari, ketika orang itu tidak mempunyai skill dan knowledge yang baik, mungkin akan banyak waktu yang terbuang. Karena kita juga tetap berpegang kepada kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja keras. Utamanya kerja keras ini. Kerja keras, jadi ketika kita sudah bekerja keras, diimbangi kerja cerdas, itu pekerjaan atau apapun tantangan yang menghadang ke kita, itu akan lebih dapat diatasi. Karena kita dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan efektif. Dan tentunya ketika dilandasi dengan dasar kerja yang ikhlas, semua pekerjaan akan diniatkan untuk ibadah kepada Yang Maha Kuasa, dan dari situ kita harapkan ibadah. Jadi orang lebih bekerja lebih semangat dan etos kerjanya akan lebih tinggi seperti itu. Oke, ya kaitannya dengan profesionalisme prajurit tadi, prajurit yang profesionalisme. Nah, ini kalau kita kan berbincang bersama yang mewakili Lanut Adi Sumarmo ya. Oke. Nah, di sini Lanut Adi Sumarmo mengambil bagian yang mana nih untuk prajurit keprofesionalan dengan keprofesionalan ini? Begini, ketika kita akan membentuk sosok prajurit yang profesional, kita berpegang kepada 5 daur personil. Di TNI kita kenal itu. Jadi kita benar-benar memperhatikan aspek rekrutmen atau penyediaan rekrutmen atau personil TNI yang akan dijadikan seorang prajurit TNI. Kemudian yang kedua, pendidikan, proses pendidikan dalam pembentukan perubahan mental dari dia menjadi sipil, kemudian kita beri doktrin untuk menjadi militer. Kemudian yang ketiga, penggunaan selama dia melaksanakan dinas, kemudian perawatan, apa-apa saja yang harus disiapkan dan diperlengkapi kepada prajurit tersebut, dan akhirnya nanti menuju kepada pemisahan. 5 unsur itu kita harus memperhatikan itu. Dan Lanut Adi Sumarmo dalam hal ini, tugas pokok dari Lanut Adi Sumarmo adalah operasi penerbangan, penyelenggaraan pendidikan, kemudian pembinaan potensi kedirgantaraan. Jadi sangat jelas bahwa Lanut Adi Sumarmo sangat berperan untuk melaksanakan pendidikan. Karena perlu Mas Seno tahu, Mas, jadi 90% prajurit TNI Angkatan Udara itu lulus dari pangkalan TNI Adi Sumarmo. Itu yang perlu kita perhatikan. Prajurit TNI Angkatan Udara Indonesia. Iya. Itu 99%. 90% itu 90% dari Lanut Adi Sumarmo. Iya. Oh gitu. Karena di Lanut Adi Sumarmo itu membawahi 5 skadron pendidikan. Oke, nanti kita jabarkan. Oke, siap. Segmen berikutnya kita jeda dulu ya. Biar Mitra Hati-Hati ini penasaran seperti apa sih yang dinamakan Lanut Pendidikan ini, ya, seperti apa operasionalnya. Kita akan hadirkan untuk segmen berikutnya Mitra Hati-Hati TV, dan masih bersama kami dalam Prajurit. Tetap bersama kami di sini.